Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran seni budaya. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang karya seni patung. Sebelum memasuki ke materinya, alangkah baiknya kita harus mengetahui peta konsep materi karya seni patung. Di sini yang pertama ada membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik, meliputi patung sebagai karya seni rupa 3 dimensi, bentuk dan gaya dalam seni patung, memahami alat dan bahan dalam membuat karya patung. Pada tema patung sebagai karya seni rupa 3 dimensi, di sini terdiri atas patung dan relief. Selanjutnya, bentuk dan gaya dalam seni patung terdiri atas primitivisme, klasik Indonesia, dan modern. Selanjutnya, memahami alat dan bahan dalam membuat karya patung terdiri atas tanah liat, lilin, bubur kertas, gipsum, semen, kayu, batu, dan logam. Untuk tema selanjutnya, di sini ada memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik yang meliputi membuat rencana patung, menentukan bahan dan teknik, melakukan persiapan pembuatan, membuat karya seni patung, dan menyelesaikan karya seni patung. Itulah peta konsep yang akan kita pelajari untuk materi bab 2 tentang karya seni patung. Sekarang kita memasuki ke materi yang pertama. Di sini ada memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi, dan patung juga bisa diartikan sebagai plastic art atau seni plastik. Patung telah menjadi karya seni yang tidak terpisahkan dari sejarah seni rupa Indonesia. Di sini ada beberapa pendapat tentang seni patung. Yang pertama, pendapat dari Mike Susanto. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif dan metode aditif. Untuk yang kedua, menurut Soenarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Dan yang ketiga, seni patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda tiruan, bentuknya manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Dan yang terakhir menurut B.S. Mayer, seni patung adalah karya dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang apapun. Selanjutnya, patung sebagai karya seni rupa 3 dimensi. Di sini ada beberapa bentuk dari bidang seni patung. Yang pertama, tarso, yakni patung badan tanpa kepala, tanpa tangan, dan tanpa kaki. Yang kedua, ada bos atau sedada, yakni patung dengan setengah badan. Yang ketiga, kepala, yakni bentuk patung kepala dan leher saja. Dan yang keempat, freestanding, yakni bentuk patung seluruh tubuh dalam posisi berdiri. Dan yang terakhir, zonde, yakni bentuk patung seluruh tubuh dalam posisi tidak berdiri. Itu bisa posisi tidur, bisa posisi duduk. Selanjutnya ada relief. Relief adalah karya seni rupa yang menempel pada bidang datar. Berdasarkan ketebalan menempelnya, relief terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, relief rendah. Bentuk relief dengan bagian yang timbul kurang dari setengah tebal bentuk objeknya. Yang kedua,
relief tinggi, bentuk relief dengan bagian yang timbul lebih dari setengah tebal bentuk objeknya. Selanjutnya, relief cekung, relief dengan bagian yang timbul persis setengah dari tebal bentuk objeknya. Dan yang terakhir, relief tembus, relief dengan bagian-bagian luar objek tembus. Bentuk ini biasanya terdapat pada ukiran kayu yang digunakan sebagai sketsa ruangan. Yang kedua, di sini ada bentuk dan gaya dalam seni patung. Bentuk dan gaya patung bisa dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, di sini ada bentuk dan gaya patung primitivisme. Adalah bentuk patung yang dibuat oleh masyarakat primitif atau patung yang dibuat dengan mengambil ide maupun gagasan dari masyarakat primitif. Di Indonesia sangat kaya akan bentuk-bentuk tradisi murni, termasuk diantaranya adalah karya seni patung yang berasal dari masyarakat Rasing. Menurut kepercayaan masyarakatnya, karya-karya patung ini merupakan perantara yang menghubungkan dunia kehidupan nyata dengan para roh leluhurnya. Di sini ada contoh sebuah patung leluhur dari masyarakat Nias. Ini contohnya. Selanjutnya, ada bentuk dan gaya patung klasik Indonesia. Gaya patung klasik di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan agama Hindu dan agama Buddha di sepanjang sejarah peradaban kerajaan Hindu dan Buddha. Pengertian klasik di sini adalah seni rupa mengacu pada kesempurnaan bentuk. Hal ini mengacu pada kebudayaan Yunani kuno yang menggambarkan dewa-dewa mereka. Misalnya, wujud Dewa Wisnu yang menggambarkan sebagai lelaki yang tampan, gagah, dan kuat, sedangkan istrinya Laksmi digambarkan sebagai wanita cantik, sempurna, dan lemah lembut. Di bawah ini ada sebuah contoh gambar relief Candi Borobudur. Selanjutnya, yang terakhir ada bentuk dan gaya patung modern. Gaya modern patung di Indonesia berkembang sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pengaruh budaya Eropa sedikit demi sedikit membawa perubahan pandangan terhadap patung pada diri seniman Indonesia. Sejak itulah lahir bentuk-bentuk ekspresionisme, impresionisme, serta gaya-gaya lainnya. Di sini ada beberapa contoh patung modern. Mungkin di antara kalian mungkin ada yang pernah melihat patung-patung modern, misalnya ada patung Jenderal Sudirman yang ada di Jakarta, ataupun patung Selamat Datang. Itu merupakan patung pada masa modern. Cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini, dan untuk tugasnya nanti saya akan share melalui Google Form, dan jangan lupa untuk mendokumentasi pada saat kalian sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.